selesai mengenai sidang Kabinet Paripurna yang membahas pertama untuk menghadapi Ramadan dan Lebaran yang akan datang, dan kemudian juga persiapan penyusunan rencana kerja pemerintah dan RAPBN tahun 2025. Yang pertama tadi pengarahan Bapak Presiden agar kita bisa mampu menghadapi keadaan internasional, khususnya dalam hal pengadaan pangan. Kemudian yang kedua, dengan demikian diperlukan sikap yang hati-hati sekali dalam untuk penyediaan pangan ini, terutama pengadaan beras. Itu mendapatkan perhatian yang sangat sama dari Bapak Presiden, karena akhir-akhir ini kita tahu harga eceran tertinggi itu dilampaui di semua daerah di tanah air, baik untuk yang kualitas medium tinggi maupun yang medium rata-rata. Yang kedua, terkait dengan rencana kerja pemerintah, itu disepakati tema rencana kerja pemerintah yang akan datang ini adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan mengapa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ya, dan ada kata-kata akselerasi. Pertama, mengingat bahwa tahun 2025 adalah awal dari RPJMN tahun 2025-2029, dan RPJMN 2025-2029 adalah sangat strategis untuk menjadi bagian dari awal rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 Indonesia Emas. Nah, kita sudah 30 tahun terjebak di dalam tingkat pendapatan menengah, dan kita berencana untuk bisa graduate dari middle income trap pada tahun 2038 sepanjang tingkat pertumbuhannya bisa rata-rata 7% dan minimal 6%, dan itu kita capai pada tahun 2041. Dan sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 adalah antara sekitar 5,3 hingga 5,6%, dan kemudian tingkat kemiskinan itu antara 6 sampai 7%. Kemudian tingkat pengangguran terbuka juga kita turunkan, mudah-mudahan bisa sampai dengan 4 sampai 5%. Kemudian rasio Gini itu di sekitar 0,37. Kemudian indeks modal manusia, kita sekarang tidak menggunakan lagi Human Development Index, indeks pembangunan manusia, tetapi adalah Human Capital Index, dan angkanya mudah-mudahan kita bisa capai di angka 0,56, dan penurunan intensitas gas rumah kaca bisa sampai dengan angka 38,6. Juga kami mengingatkan bahwa ekspor barang-barang Indonesia juga akan, terutama khususnya ke Eropa, akan kena aturan yang disebut dengan carbon border adjustment mechanism, yang sedemikian rupa akan memperhitungkan kepebihakan Indonesia dalam hal penurunan gas rumah kaca. Saya kira itu yang secara garis besar, karena ini sangat garis besar sekali.
kita belum menyampaikan angka-angka nominalnya, tetapi tadi Bapak Presiden menyampaikan kalau bisa defisit itu jangan terlalu loncat sekali, tapi kira-kira tadi antara ancar-ancarnya angka 2,48 sampai 2,8 defisitnya, dan ada peningkatan dari belanja investasi yang below the line antara 0,5 sampai 1% terhadap GDP. Demikian, selamat siang. Tadi Presiden bilang kan akan mengakomodasi program-program untuk Presiden. Apakah ada catatan terkait dengan program-program? Ya, memang harus memasukkan program-program ikonik dari Presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas sedang menyusun itu, karenanya RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang Presiden terpilih. Tetapi ancar-ancarnya sudah dilakukan. Mengapa? Agar benar-benar keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan Presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari Presiden terpilih. Demikian. Ya, kan tahu itu. Betul ya. Kami sebutkan secara khusus. Semuanya kami sebut. Baik ya, terima kasih. Terima kasih Pak.